Jadi cari inspirasi juga mau buat game sendiri gitu. Oh gitu ya. Kalau bahasa Pontianak tuh ngenyan ya. Ngenyan. Tahu ngenyan enggak? Ngenyan tahu? Enggak. Oh, dia enggak tahu ngenyan ya. Ngenyan. Berarti Bapak terlalu kampung berarti ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Surya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di podcast Surya Menyapa bersama saya Devan Prasetyo dan hari ini saya ditemani oleh siswa saya Arza Khairan Gardin. Alhamdulillah hari ini merupakan episode ke-27 dari program podcast Surya Menyapa. Hari ini kami akan mengajak sahabat Surya yang berada di rumah untuk berbincang nih bersama narasumber kita yang sangat inspiratif. Oke, oleh karena itu hari ini telah hadir bersama kita di studio. Ya, ini merupakan siswa yang berprestasi. Ananda ini baru saja menjuarai LKIP. Ya, LKIP, Pak. Apa tuh? Lomba Karya Inovasi Pelajar ya, tingkat nasional dan meraih medali emas. Oke, aplaus dulu dong. Oi. Emas ya, emas Emas, tingkat Pak. nasional. Nah, oke, Ananda adalah langsung saja kita kenalan Gusti Muhammad Audricio As-Sodik. Ya benar ya namanya ya. Oke, assalamualaikum Cio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Cio? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Kalau nggak sehat nggak di sini ya. Iya Pak. Pergi dia, Pak. Rumah sakit, Pak. Ya. Oke, gimana Cio? Ini benar tadi ya yang lomba Bapak bilang lomba Lomba Karya Inovasi Pelajar ya, ya, tingkat tingkat nasional. nasional dan juara Juara satu. satu ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak aja biasa tingkat kabupaten nggak pernah lolos. Ini tingkat Sama, nasional. Pak. Itu orang masuk, Pak. Oke, Cio, gimana perasaannya setelah berhasil menjuarai LKIP tingkat nasional? Perasaannya senang dan juga kaget Pak. Senang dan kaget. Senangnya karena Senang karena menang. menang, ya pasti ya. Kagetnya karena Kagetnya karena Tidak sangat terduga sangat mungkin. tidak terduga ya. nggak terduga ya. Iya. Kalau boleh tahu ini pesertanya berapa tahu nggak Cio? Dari keseluruhan? Keseluruhan. Kalau dari babak pertama keseluruhan pesertanya lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Dari dari seluruh Indonesia. seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia. Tadi kan Cio bilang kan LKIP. Iya. Nah, arti LKIP itu sendiri itu apa tuh kalau kita boleh tahu nih? Oke. LKIP itu kan Lomba Karya Inovasi Pelajar. Mm-mm. Dan di LKIP itu pesertanya akan membuat sebuah karya inovasi mau berupa alat ataupun aplikasi yang bermanfaat. Oh, Gitu. gitu ya. Nah di Dan- LKIP ini Ya, dan Cio bikin apa? membuat aplikasi game, tapi bukan aplikasi game biasa. Mm-mm. Aplikasi gamenya ini saya mengambil tema tentang ubur-ubur, dan aplikasinya ini bisa mengedukasikan kepada pemainnya. Jadi biar pemainnya bisa lebih mengenal ubur-ubur. Oh, jadi ini ya. Jadi orang yang selama ini nggak tahu ubur-ubur Bisa Iya. tahu Bisa gitu, tahu, Pak, ya. ya. Bisa seperti tahu itu. cara hidupnya dan Oh. beberapa fakta unik lainnya. dan gamenya udah bisa dimainkan. Udah bisa dimain. Udah ya. Iya. Memang Bapak juga udah kemarin sih udah main kemarin. Iya. Harusnya udah main belum? Barusan, Pak. Barusan Barusan ya? tadi, Pak. Barusan Yang tadi, Pak. Yang paling susah itu level 4 kayaknya ya. Iya. Memang dibikin sesulit Ya, mungkin memang itu ya. sengaja saya buat agak sesulit mungkin. Oh, gitu ya. Ya kemarin ketika Bapak lihat Cio di sana ya, Arzak ya. Mm-mm. Kan presentasi ya finalnya ya. Kalau finalnya itu sebenarnya nggak juga presentasi. Mm-mm. Jadi di babak final itu kan kita buat stand. Mm-mm. Buat stand, nanti kita akan pasang poster dan banner. Terus kita pasang apa yang sudah kita buat di standnya. Lalu nanti jurinya nanti akan datang dan akan ada sesi wawancara begitu. Oh, dia wawancara ya. Wawancara jadi- mandiri mungkin. Iya, tanya Oke. jawab dengan jurinya. Nah, sebelum ikut LKIP ini, gimana persiapan yang Cio lakukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan waktu buat ikut lomba ini? Sebelum ikut lomba ya. Mm-mm. Kalau sebenarnya waktu pertama kali tahu lomba ini juga itu dari mama tahu dari Oh. temannya. Nah, itu pas pertama ditanya, ini lombanya
ini lombanya kayak gimana. Nah ternyata disuruh membuat karya inovasi kan, dan berupa aplikasi. Iya. Nah kebetulan karena Cio juga bisa buat game, Cio jadi mau ikut. Oh gitu ya. Iya. Keren. Dan katanya kan tadi kan Cio nih buat game tentang ubur-ubur ya. Iya. Kenapa sih Cio tuh bisa milih mungkin Ya, temanya betul. ubur-ubur gitu ya? Kenapa nggak selomang, Kenapa cupang nggak gitu kan? cupang, Tapi malah ubur-ubur. biawa gitu. Ya. Karena menurut Cio ubur-ubur itu adalah sebuah makhluk biota air yang unik karena dia bisa bertahan jutaan tahun. Jutaan di tahun? laut. Ya, dari zaman purba. Ubur-ubur itu ya? Ya, Bertahan sampai sekarang berarti sampai nih. sekarang. Dan tambah lagi saya juga suka nonton SpongeBob. Yang Pantas. Kalau Bapak suka Krabby Patty-nya bukan ubur-uburnya. lapar aja ini, Pak. Lapar ya? Lapar aja jadinya nih, Pak. Ya, jadi kita rekaman dulu habis itu kita makan. Ya. Ini ya. Oke, nah Cio, dari lomba yang kemarin itu kan ada beberapa tahap ya. Iya. Ada tahap penyisihan, kemudian semifinal dan akhirnya final. Iya. Gitu ya. Nah, kira-kira dari semua tahap itu yang menurut Cio paling sulit di tahap yang mana? Untuk tahap yang paling sulit sepertinya di tahap final. Final ya. Final. Apa tuh Karena- yang kenapa kendalanya atau? Ya, pertama kita disuruh datang ke sana kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita datang ke sana wawancaranya kan tatap muka gitu. Oh. Jadi karena udah lama Face to nggak face juga- gitu ya. face to face. Heeh. Karena udah lama juga nggak wawancara tatap muka jadi agak grogi. Grogi gitu ya. Dan Banyak kita- menonton juga mungkin ya. Iya. Kalau boleh tahu yang final kemarin diambil berapa? Dari 1000-an lebih itu diambil berapa? Pertama di babak penyisihan. Mm-mm. Dan di babak penyisihan itu mekanismenya kita pesertanya akan disuruh membuat bukan cuman karya inovasinya. Mm-mm. Nanti akan disuruh buat presentasi, Oh. terus video presentasi juga maksimal 8 menit dan Oh. disuruh buat tesis juga. Wah. Tesis. Iya. Oh. Itu Tahu nggak tesis? Apa tuh tesis? Bapak aja nggak tahu. Tesis itu boleh diceritain nggak tesis itu apa? tesis kayak Oh. semacam skripsi. Jadi disuruh bikin tesis ya? Iya. Untuk babak penyisihannya. Disuruh bikin berarti sama Iya, panitianya. disuruh tulis, Oh. disuruh Keren ketik tesis. Nah, nanti di babak penyisihan dari 1000 lebih orang itu Mm-mm. Diambil. akan diambil 30. Nah, Oh, diambil kan- 30 dulu. nah kan di lombanya itu ada 3 bidang. Mm-mm. Ada bidang ilmu pengetahuan alam, Mm-mm. ilmu pengetahuan sosial (IPS), Oh. dan ilmu pengetahuan teknologi dan rekayasa. Oh, jadi gabung gitu ya lombanya? Enggak, jadi per bidang itu diambil 10. Oh. Iya, Per per- bidang diambil 10. per bidang diambil 10. Jadi totalnya ada 30 30. peserta lanjut ke babak semifinal. Dari 30 di. Seleksi lagi. Seleksi lagi per bidang juga. Oh, berarti kemarin pas finalnya itu Cio yang di bidang IPA gitu. Itu di bidang waktu di penyisihan sebenarnya Cio pilih IPA. Mm-mm. Tapi karena jurinya melihat Cio membuat game sepertinya, jadi dipindahkan ke ilmu pengetahuan teknologi. Jadi dan jadi rekayasa. panitianya yang Iya. mindahin gitu ya? Iya. Oh, awalnya niatnya Cio mau Iya. IPA Ya, gitu ya awalnya istilahnya. pilih IPA karena kan ini tentang Iya, iya, ubur-ubur. ubur-ubur. Jadi jadi kayaknya lebih bagus dimasukkan ke Iya, iya. IPA kan. Nah, Mm. tapi Betul. karena menurut panitianya coba buat game, jadi dipindahkan ke ilmu pengetahuan teknologi dan rekayasa. Oh. Hmm. Jadi saingannya yang 3 itu ada yang IPS, Ada yang IPS dan IPA. oh IPA. Ya, nanti di final itu ya juaranya juga per bidang. Jadi ada juara satu bidang ini, juara satu bidang ini, juara satu bidang IPS, IPA dan ilmu pengetahuan. Per bidang berarti ya. Ya, per bidang. Oke. Nah, untuk Cio nih, kan katanya kan tadi pindahin ya. Hmm. Cio pernah ya mungkin pertama kali gitu suka sama coding dan mungkin kapan pertama kali belajar coding gitu. Katanya kan tadi Cio Iya, kan betul. bisa buat game kan. Ya. Ya, buat Dari game. awal benar. langsung dipindahin gitu kan. Mm. Nah, kapan sih mungkin pertama kali gitu belajar tentang coding? Pertama kali belajar coding itu kayaknya setahun yang lalu waktu kira-kira pas pertengahan pandemi di 2020 kemarin kan. Jadi untuk mengisi waktu luang ya coba belajar buat game, belajar coding gitu. Karena bosan di rumah mungkin ya. Karena bosan. Nggak ada buat kali, Pak. Dan juga Ya beda ya beda. Cio sendiri juga suka main game kan. Oh. Jadi cari inspirasi juga mau buat game sendiri gitu. Oh gitu ya, keren ya. Iya. Kalau Bapak kemarin bonggong-bonggong bukan malah ngoding ya. Baring-baring aja. Nah, ya. Tapi Cio malah ngoding. Oke, luar biasa sekali. Nah, lanjut nih, Cio. Tadi kan ini
bikin gamenya kan harus coding kan tadi di Cio bilang bahwa ini ya karena pandemi, Ya. karena senang main game juga, Ya. jadi pengen buat game. Iya. Berarti ini codingnya ini otodidak atau ada diajari guru atau punya keluarga yang pinter coding atau tahu otodidak atau dari mana? Otodidak, Pak. Otodidak ya? Iya, belajar dari YouTube. Oh, Berarti buka Nah, YouTube. ini salah satu contoh. Ini sahabat Surya ya. Salah satu contoh siswa yang menggunakan apa nih namanya? Internet atau media yang ada di dunia maya ya? Enggak ya? dunia maya betul. Dunia maya ya. Jadi yang benar-benar memanfaatkan aplikasi dengan sebaik mungkin ya. Jadi ini bisa buat inspirasi buat sahabat yang nonton video ini nanti. Oke, dari nonton terinspirasi akhirnya bisa bikin game Iya. ya. Dari sana ada ini enggak? Ada ngasih masukan atau dari jurinya ada yang hebat coding itu nanya enggak dia atau gimana gitu? Dari jurinya sepertinya ada yang memang Udah pintar, ngerti gitu ya. maksudnya mengerti ya. Ada masukan nggak? Oh harusnya gamenya seperti ini bisa gini-gini gitu. Ya, ada yang memberi masukan. Nah, Kalau masukan bisa gitu ya. ditambah kalau bisa ditambahkan ini Mm-mm. biar lebih seru kata Oh, jurinya. gitu ya. Oke. Jadi sambil dapat pengalaman baru ya pastinya ya. Ya, baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang bersama Gusti Muhammad Audricio Asodik, saya ingin mengingatkan sahabat Surya untuk terus update informasi terkini tentang SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat bisa mengunjungi laman website kami di www.smpm1ptk.com. Oke, kita lanjut lagi nih Cio ya. Asik. Buru-buru nggak Cio? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oke, jadi nggak masalah ya. Ya, nggak masalah. Oke. Untuk buat gamenya nih, Ya, Cio itu menggunakan aplikasi apa tuh? kalau untuk buat gamenya pakai Unity 2 dimensi. Unity. Ya, Itu buatnya di komputer atau mungkin bisa device bebas atau di komputer. di komputer. Ya, Kalau HP Di nggak bisa laptop. lah ya. HP nggak bisa lah ya. HP nggak bisa. Nggak kuat kali Bang. Nggak kuat ya. Nggak kuat kali Bang. Ya nggak kuat lah ya kalau HP. HP cuma buat main doang ya. Ya, Selain Unity ada lagi untuk grafisnya? selain Ada. Unity untuk aset-aset seperti ubur-uburnya, backgroundnya itu gambar sendiri pakai aplikasi gambar. Sebenarnya untuk aplikasi gambar kan ada banyak, kayak untuk ada Microsoft Paint ya kan? Iya iya. Tapi Cio sendiri pakai software Autodesk Sketchbook Atau Des. ya, karena makainya lumayan gampang dan Oh. emang dari dulu terbiasa pakai itu. Simple lah ya. Iya. Jadi nggak ribet-ribet amat ya. Iya. Kalau aplikasi yang tadi Unity ya namanya ya. Iya. Nah, itu tuh hanya untuk buat game kah atau mungkin bisa buat film mungkin misalnya. Film ya. 3D Iya. mungkin misalnya. Bisa jadi. Film 3D mungkin. Untuk Unity itu lebih fokusnya ke arah game. Tapi kalau misalnya di dalam game kan kadang ada filmnya itu kan. Mm-mm. Nah, itu juga bisa dibuat di Unity langsung. Post credit scene gitulah ya. Ya, cutscene. Cutscene. Nah, itu. Sin. Cutscene. Apa itu sin bapak? Jadi seperti itulah ya. Ya. Akhirnya jadilah game. Nanti kita coba main gamenya. Iya. Ya, kita coba di sini. Siapa tahu mudah-mudahan bisa ya. Kita pakai layar yang di sini. Oke, Cio, tadi dari sekian lomba-lomba yang sampai ke final, ada nggak kendala yang menurut Cio sulit, yang menjadi kendala buat Cio yang paling sulit apa kira-kira? Kalau untuk kendala sebenarnya sebenarnya nggak terlalu banyak kendala. Cuman kalau misalnya Cio itu dalam kemampuan public speaking juga masih kurang, jadi masih lumayan malu gitu. Jadi Itu public aja. speaking lah ya. Iya. Tapi ini udah lumayan kok ya. Oh, Ya kan ini kan public speaking juga Iya. sebenarnya kan. Sambil belajar lah ya. Nah. Iya. Oke. untuk motivasi Cio sendiri nih kan buat juara 1 kan mungkin ada Cio kan kayak aduh males gitu misalnya kan. Iya. Nah, untuk membangkitkan semangat Cio tuh kayak gimana tuh? Kalau motivasi pertama yang juara 1 itu bisa dapat beasiswa diterima di SMA Taruna Nusantara di sana di Magelang. Beasiswa. Iya, Beasiswa. beasiswa. Itu beasiswa full. Full. Ya, alhamdulillah ya beasiswa full. Berarti dari awal memang sudah niat pengen masuk ke situ berarti. Iya. Keren. Dan untuk motivasi selanjutnya juga karena coding buat Coding. game. Jadi makin semangat
Jadi lagi kalau bahasa Pontianak tuh ngenyan ya. Ngenyan. Tahu ngenyan enggak? Ngenyan tahu? Enggak. Oh, dia enggak tahu ngenyan ya. Ngenyan. Berarti Bapak terlalu kampung berarti ya. Ada kak. Saya tahu ya. Kayak ngenyan itu kayak ketagihan. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Oh, jadi awalnya karena ketagihan jadi pengen lomba, akhirnya bisa beasiswa di Di Taruna Nusantara. Taruna. Itu berarti tanpa tes lagi tuh. Iya, tes akademiknya sudah lulus. Oh, akademik lulus ya, Ya, tinggal tes fisik. tinggal tes fisik. Hmm. Oh, berarti harus jaga kesehatan lah ya. Iya. Kalau Berarti kata orang perut sobek roti sobek kata orang. sobek. Roti Iya. sobek. Berarti sobek. Terus ya. Nah, ketika lomba, selama lomba ada nggak yang paling menurut Cio berkesan nih? Nah, di lombanya jadi berkesan, jadi seneng atau yang bikin Cio buat terngiang-ngiang sampai sekarang itu apa? Kayaknya di babak finalnya. Ya, Karena di kenapa babak tuh? finalnya itu untuk listanya waktu itu Cio menyiapkan game. Mm-mm. Itu gamenya dimain di laptop Cio. Oh. Nanti kan di babak final itu yang datang kan gak cuma juri. Jadi Oh, berarti bukan cuma juri doang. ya, jadi kita pameran juga nanti di sana. Oh. Nah, jadi kan nanti ada siswa-siswanya itu datang. Nah, nanti itu mereka bisa main game Cio di laptop itu. Oh. Dan yang menang, misalnya yang menang level 1 Mm-mm. akan Cio kasih hadiah. Per Ada- level Ada hadiah door gitu. prize-nya, ya. Oh. Jadi Keren ya. Jadi itu yang bikin apa ya? Kesannya lebih apa ya? Tertarik gitu Pak. Ya, jadi Ya. jadi bukan cuman juri doang berarti ya. Iya, Berarti rame. Rame. Stand Cio rame yang ini. rame. Rame karena hadiah atau karena mainan? Bisa jadi Oh, jadi tapi ramai ya. Ya, rame. Ya, tapi ya pasti karena ininya ya. Karena menarik gitu. ya Pak. karena menarik. gitu. Buktinya sekarang Masuk juara satu Juara ya, emas ya. Masuk. Alhamdulillah. Terakhir nih Cio yang sebagai narasumber yang inspiratif nih. Sudah menginspiratif Yang ya. inspiratif kan. Nah, Ya. ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat Surya yang berada di rumah mungkin? Untuk sahabat Surya yang berada di rumah, jangan lupa terus giat belajar, dan jika ada mimpi terus kejar sampai berhasil digapai. Dan terakhir dari saya, jangan takut berpikir warawiri, ngantuk dan loyo. Ayo kita keramas. Ya, Biar keren. fresh. Drama maksudnya biar fresh ya gitu ya. Fresh. Biar nggak Jangan ngantuk. apa? Jangan takut Jangan- berpikir warawiri. Iya. Oke, warawiri. Oke, keren ya. Demikianlah podcast hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat Surya yang berada di rumah. Terima kasih Cio yang sudah bergabung dalam podcast kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke podcast kali ini. Jadi nanti jangan nggak mau datang lagi ya. Karena Harus ngundang datang Cio lagi. udah beberapa kali. Cio ini lombanya udah Banyak kali Pak. banyak. Baru ini dia mau datang ke podcast ya karena sibuk ya kan. Iya. Oke. Dan kami tidak lupa juga berterima kasih kepada sahabat Surya yang sudah senantiasa menonton video dan mendukung channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan bagi sahabat Surya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa ikuti juga kami di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak dan di Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, akhirnya saya Devan Prasetyo dan siswa saya Arza Karen Jardin. pamit undur diri, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas hari ini. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cio. Ya, sama-sama.